Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Ngaso. Saya Baskoro. Gimana kabar kalian di malam hari ini guys? Lagi-lagi syutingnya malam karena siang nggak sempet. Kebetulan di studio tuh hujan, di luarnya ya, di luarnya studio tuh hujan. Jadi kalau misalnya rekaman tuh bakal berisik banget nanti suaranya. Jadi nunggu malam waktu hujan udah reda dan nggak banyak kebisingan yang lewat. Tapi nggak tahu ya kalau nanti lagi di tengah-tengah syuting ada kebisingan. Moga-moga aja sih nggak ada kebisingan. Di malam hari ini kita masih lanjut lagi untuk ngobrolin soal ilmu sabda dadi, dan ini adalah podcast ke-9 atau episode ke-9. Di obrolan kali ini kita akan ngebahas soal yang ada hubungannya sama kata-kata guys. Ya, kata-kata. Sesuatu yang keluar dari mulut kita dan sesuatu yang menjadi representasi dari pikiran kita. Di dalam logika, kata-kata itu adalah representasi dari isi pikiran. Jadi kalau misalnya pikirannya kosong, itu nggak akan ada keluar kata-kata. Kalau misalnya kata-kata yang keluar itu nggak nyambung, berarti juga di dalam pikirannya juga nggak nyambung. Seperti itu. Kalau misalnya dilanjutkan lagi, ada yang namanya bahasa tubuh, gestur dan lain sebagainya. Pokoknya bahasa tubuh lah. Bahasa tubuh juga sebuah kata-kata yang dipadatkan. Jadi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sebetulnya sama. Meskipun ada orang yang bisa untuk berbohong, perbuatannya tuh berbeda dengan isi pikirannya, itu juga nggak selamanya bener. Karena waktu dites pakai detektor kebohongan, dia bakal ketahuan ternyata dia berbohong. Semacam itulah. Itu mukadimah dari obrolan kita di malam hari ini. Kurang lebih aku bakal nemenin kalian selama 15 menit ke depan. Buat kalian yang belum ngopi, aku saranin buat ngopi ya. Karena kalau yang biasa ngopi, nggak ngopi itu rasanya nggak asik. Enak banget kopinya. Kita lanjut ya. Ada hubungan sama ilmu sabda dadi, yaitu adalah kata-kata. Jelas. Karena sabda itu identik banget sama kata-kata. Sebuah keadaan yang bakal berubah dari sebuah sabda, itu juga pasti berhubungan sama kata-kata dong. Ya, karena kan disabdakan. Seperti itu. Ada hubungannya sama kata-kata. Pertanyaannya, apa benar sih yang namanya kata-kata itu dapat membentuk nasib? Nasib, satu keadaan hidup yang sekarang kita alami. Bisa nggak kata-kata itu merubahnya? Tentu bisa guys. Instan nggak? Enggak. Kecuali kita orang yang memiliki power yang sangat tinggi. Raja di raja misalnya. Bisa, tapi kan tetap juga nggak secepat itu perubahannya, masih butuh waktu. Jadi kata-kata juga sebuah sabda, dan sabda itu kalau misalnya diperuntukkan untuk mewujudkan sesuatu, nggak mungkin langsung terjadi, pasti masih akan tunduk dengan waktu, alias harus ada prosesnya, dan prosesnya pasti membutuhkan waktu yang lumayan. Nggak ada perubahan yang instan. Nggak ada perubahan yang instan yang bakal terjadi waktu kita mengucapkan mantra-mantra tertentu guys. Ada bang, mungkin dibantu sama jin. Nah itu nanti kita bakal bahas lagi di episode yang lain ya. Tapi yang jelas, kata-kata itu memang dapat membentuk nasib kita guys. Mungkin keadaan kita sekarang masih kurang, misalnya ya. Mungkin kita merasa keadaan kita tuh masih kurang.
Tapi kalau misalnya kita mengucapkan kata-kata yang muatannya adalah negatif atau yang berisi kekurangan-kekurangan, kita akan selamanya mengikuti apa yang kita ucapkan. Karena perilaku kita akan membentuk itu tuh menjadi orang yang masih kurang. Jadi sebetulnya kalau kita mau merubah keadaan kita harus mengucapkan kata-kata yang positif-positif, yang baik-baik. Misalnya lagi nggak punya duit atau duitnya kurang gitu. Kita harus bilang, duitku cukup kok. Gitu aja. Kadang-kadang pikiran kita nggak mau alasan yang jelimet, yang lebih drama, yang punya makna yang tinggi, yang hakiki. Kadang-kadang nggak seperti itu. Kadang-kadang pikiran kita atau batin kita tuh hanya ingin mendengarkan kalimat yang sederhana-sederhana. Dan dia tuh cuma pengen dengerin kalimat yang simpel-simpel. Misalnya, tenang aja, aku masih ada uang kok. Aku punya uang kok. Percaya nggak percaya, kalau misalnya kita mengucapkan kalimat itu di dalam hati, waktu kita lagi nggak punya duit, kita akan ngerasain kekhawatiran kita tuh hilang. Kalau nggak sempurna 100%, pasti dia akan hilang beberapa puluh persen guys. Coba aja jadi. Misalnya kita punya kekhawatiran tertentu nih terhadap satu hal. Coba kita ucapkan di dalam batin. Semuanya baik-baik aja kok, jadi aku nggak perlu khawatir. Itu akan merubah secara langsung keadaan yang tadinya nggak enak tuh jadi lebih tenang. Perlahan semakin tenang. Dan itu biasanya bisa kita wujudkan, bisa kita latih menggunakan cara-cara meditasi biasanya. Jadi mungkin teman-teman yang biasa meditasi sering tuh mengimplementasikan sebuah mantra-mantra yang sederhana seperti itu. Jadi ya jelas dari kata-kata, dari kalimat yang sederhana itu nasib kita akan berubah. Karena rumusnya adalah satu hal yang negatif itu akan memunculkan hal-hal negatif yang lain. Begitu juga hal positif. Hal positif itu akan menunjukkan, menghasilkan hal-hal yang positif juga. Seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, bahwa orang yang nganggur itu akan 10 kali lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan daripada orang yang punya pekerjaan. Orang yang kaya itu akan semakin kaya guys. Orang yang miskin itu akan semakin miskin. Permasalahannya ada di mana? Apakah orang yang kaya itu nggak nyumbang ke yang miskin? Nggak seperti itu ternyata. Ternyata yang benar adalah kemiskinan dan kekayaan itu berjalan beriringan. Kesulitan dan kemudahan itu berjalan beriringan. Bukan kita melakukan satu hal yang sulit dulu, terus kita akan mendapatkan kemudahan. Bukan seperti itu ternyata. Ternyata semua itu diawali oleh diri kita, melalui pikiran kita, melalui batin kita, kapan saat ini. Jadi apapun keadaan kita, pastikan kita selalu mengucapkan hal yang positif-positif. Karena dengan ucapan yang positif, kita akan mendapatkan 10 kali lipat ucapan-ucapan positif yang lain dari orang lain ke kita. Baik itu bentuknya tawaran pekerjaan, bentuknya ide-ide baru yang mungkin selama ini nggak pernah kita pikirkan. Kenapa kok 10 kali lipat? Karena waktu aku baca buku motivasi, di sana dikasih tahu bahwa memang ada penelitian, ada psikolog lah ya, yang bilang seperti itu. Orang yang nganggur itu 10 kali lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan daripada orang yang udah bekerja. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan, caranya ya gampang menurut buku itu. Kerja aja, nggak perlu kerjaan yang kira-kira diimpikan sama orang lain, kerjaan impian mertua lah segala macam, apa yang masyarakat itu inginkan, nggak seperti itu. Pokoknya bekerja aja, karena hanya dengan bekerja kita akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Seperti itu.
Kalau misalnya kita mau nggak percaya nih sama motivasi yang tadi aku obrolin. Nyatanya juga aku ngomong kayak gitu, ngomong aku punya duitku tetap nggak ada. Memang kenyataannya seperti itu guys, kenyataannya seperti itu. Tapi kita nggak akan pernah tahu sesuatu yang akan datang. Masalahnya kita tuh akan merubah sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan terjadi di detik kemudian. Kita akan merubah sesuatu yang akan terjadi di detik selanjutnya, bukan di saat ini. Kalau di saat ini sih, ya inilah yang terjadi. Keadaan yang sekarang terjadi inilah saat ini. Tapi yang akan kita rubah kan nanti. Kita akan melakukan apa nanti itu kan kita rencanakan saat ini, itu maksudnya. Karena waktu yang belum datang pun kan nggak bisa dirubah, karena kan dia belum datang gitu ya. Yang bisa dirubah itu kan saat ini. Seperti itu. Kalau kita mengucapkan hal negatif misalnya, dia langsung terwujud nggak? Langsung terjadi nggak? Sabda kita yang negatif itu langsung jadi nggak? Langsung jadi nggak? Jadi gitu. Ucapin aja, aku jelek gitu, di kaca, di cermin. Pasti saat ini lu bakal ngerasain lu tuh jelek guys. Ada bopengnya lah di muka, ada yang kurang lah gitu. Pokoknya bakal ada aja, ada yang jerawatan lah gitu. Ada yang mungkin warna kulitnya nggak sesuai lah. Ada yang mungkin bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk wajahnya tuh nggak sesuai lah gitu. Itu akan terjadi. Tapi coba ucapkan hal yang positif. Dan itu juga pasti akan terjadi. Misalnya aku ganteng kok. Ya alhamdulillah. Tampan aku gitu. Ini hidungnya proporsional lah gitu. Mulutnya juga keren. Cekungan matanya juga keren gitu. Kenapa seperti itu? Karena ya itu tadi, kita punya dua pilihan guys. Pilihan yang positif atau pilihan negatif. Karena dua-duanya itu berjalan beriringan. Bukan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Enggak seperti itu. Tapi dua-duanya tuh berjalan beriringan. Tergantung kita mau memilih yang mana. Semua diawali dari diri kita sendiri. Kita mau mikir yang positif. Kalau kita mau mikir positif, nanti kita akan mengucapkan hal yang positif. Dan kita akan berperilaku positif dan menghasilkan hasil yang positif. Kalau negatif ya gitu juga. Dan memilih hal yang negatif itu sebetulnya nggak perlu diajarin ya. Karena kita dari kecil udah diajarkan untuk memandang dunia ini tuh dengan cara negatif. Harus dengan tangisan lah. Waktu lahir aja kan kita udah nangis gitu ya. Harus dengan drama lah. Harus dengan segala macam yang sulit-sulit lah gitu. Kita pokoknya memandang dunia ini sulit. Dan kita selalu diajarkan bahwa kebahagiaan hidup, keberlimpahan itu, kepemilikan segala sesuatu itu sulit. Sulit. Harus diawali dari garasi dulu. Harus diawali dari pekerjaan yang paling rendah dulu. Kayak gitu. Itu dunia yang sering mengajarkan kita seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang baru dengar hal-hal seperti ini, misalnya dapat wawasan baru, aku ucapin ya selamat datang di cara pandang dunia yang berbeda. Ada tombol like, klik like di bawah ya. Dan kalau misalnya pengen membagikan video ini ke teman-teman kalian, monggo silakan. Dibagikan ke teman-teman kalian. Seandainya video yang singkat ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi ya kalau misalnya balik lagi ke ucapan negatif itu bisa jadi nyata apa enggak, jelas jadi nyata. Ucapin aja hal-hal yang negatif dan secara enggak langsung kita akan benar-benar mewujudkan sesuatu yang negatif yang kita ucapkan tadi. Awalnya sih biasanya kita ngucapin hal-hal yang jelek-jelek. Kita nggak akan mau lah ngucapin hal yang buruk-buruk. Karena apa ya? Buruk itu udah default lah. Kita ambil yang positif aja, kita ambil yang baik-baik aja. Kayak gitu. Terus juga kita akan lanjut lagi di video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin lebih seru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.